Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibu sekalian jamaah Musallah Ar-Raudhah Menang Manding dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masuk di penghujung bulan Muharram, tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 7 September 2021. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Ibu sekalian, ya, melanjutkan kajian kita di syarah Hisnul Muslim ini, ya, karya dari Majdi bin Abdul Wahab Ahmadi, ya, hafizahullah ta'ala. Kita insyaallah akan memasuki bab baru, ya, berkenaan dengan, ya, perintah berdoa. Namun sebelum memasuki bab baru ini, ada bab terakhir yang disinggung oleh beliau, yaitu apa yang paling penting yang harus dimohonkan seorang hamba kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya. Pertama yaitu doa minta petunjuk, ya. Tempoh hari kita sudah membahasnya, yaitu doa yang paling pendek, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepada Engkau petunjuk, meminta petunjuk, huda, petunjuk. Kemudian wat-tuqa, ya, yaitu di samping takwa maknanya yaitu minta sifat kehati-hatian di dalam beribadah, di dalam bermuamalah. Ya, ibadah tentunya kita harus memenuhi dua syarat. Ya, kita harus ingat itu syarat. Dua syarat itu apa? Jangan sampai ada kesyirikan, yaitu kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, syarat yang kedua, jangan sampai ada ibadah-ibadah yang menyalahi sunnah yang namanya bid'ah. Nah, ini kehati-hatian kita di dalam beribadah. Kemudian kehati-hatian kita di dalam muamalah, yaitu muamalah itu hanya dua yang harus kita hindari. Hal yang berhubungan dengan syubhat. Ya, syubhat ini kerancuan-kerancuan, ya, pemikiran yang biasa datang dari aliran-aliran yang sesat misalnya, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ya, biasa disebut ifrat, ekstrem kanan, kemudian disebut, ya, tafrid, ekstrem kiri. Ya, ifrat ini, ya, atau ekstrem kanan ini biasanya terlalu melampaui batas, ya, memaknai misalnya masalah-masalah yang berhubungan dengan jihad, dia harus membunuh misalnya. Nah, jihad itu ada 4 jenis dengan 13 tahapannya. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus memahami seperti yang dipahami oleh para ulama salafus saleh yang kemudian dirangkum oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nanti insyaallah kita akan bahas ini. Juga jangan terlalu ekstrem kirinya, yaitu tafrid, meremehkan. Enggak perlu ada jihad, enggak perlu ada perjuangan mempertahankan agama. Ya. Nah, ini juga tidak boleh.
Ya, ini kehati-hatian kita ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala wattuqa ya di dalam bermuamalah. Ya, yaitu ya terhindar daripada syubhat tadi. Ya syubhat. Di samping syubhat kata Ibnu Qayyim yaitu ada yang namanya syahwat. Ya. Jadi syahwat ya yaitu tentang kedudukan barangkali tigata itu ya tahta wanita dan harta ya dalam hal-hal yang seperti ini orang mau ya mencapai ya, ambisinya untuk satu jabatan sehingga dia harus jual kehormatannya ya, dijual kehormatannya untuk mencapai jabatan-jabatan tertentu, dia ngutang sana, ngutang sini untuk memperoleh jabatan tertentu. Nah ini juga jangan sampai seperti itu. Ini ya, syahwat kita seperti itu ini. Kita harus tekan, kita harus mengukur kemampuan kita. Kalau memang kita diberikan kemampuan untuk riyasah, memimpin misalnya, ya, dan itu orang akan melihat antum memang layak untuk didukung menjadi pemimpin. Qadarullah ma syaa fa'al. Kalau seandainya orang memilih antum, bismillah antum ya kerjakan. Barangkali kalau antum punya kafaah ilmiah, ya kafaah riyasah, jadi ilmu, kemudian kepemimpinan atau leadership itu tidak mudah. Tidak mudah. Jangan setelah kita diberi amanah, justru kita khianat. Nah ini hati. Kemudian ada juga yang namanya wanita. Ini paling banyak. Kita sebagai laki-laki biasa. Ya, itu syahwatnya terhadap wanita. Maka kita dianjurkan ghadul basar, ya, menundukkan pandangan. Kemudian disuruh kita saum puasa, karena dia akan menekan hawa nafsu kita. Dan kemudian suruh menikah. Ya, suruh kita menikah oleh agama. Nah ini supaya nanti berikutnya itu yaitu wal afaf, ya, itu menjaga kehormatan itu. Ya, kehormatan. Nah, kemudian juga dalam urusan harta. Jangan seperti Machiavelli ya, yaitu yang penting ya mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Nah, nggak boleh seperti itu. Maka kita harus juga hati-hati. Hari kita ada bahas yaitu halal dan haram, terutama di dalam memperoleh harta. Ya, ini was kalian ini ya yang kita minta dalam doa ini wattuqa. Kemudian wal afaf, yaitu kehormatan. Ya. Orang itu selamat ya kata Rasulullah SAW, bila mana dia selamat di antara dua lehyahnya nih, lahyain, itu dari lisannya. Dan kalau dia selamat dari kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Ya. Dia orang selamat dari lisannya dan dia harus jaga juga di antara kedua pahanya ini. Maka dia kalau sudah bisa selamat dari itu insya Allah dia. Maka ini nggak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, ya terutama dalam tanggungan kita, istri kita, anak-anak kita atau putri-putri kita, itu yang paling utama yang kita jaga. Wal ghina, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekayaan. Kekayaan ini di samping maknanya kaya harta, juga yang tidak kalah penting adalah kaya hati. Ya, ada orang yang hartanya sudah berlimpah ruah, tapi dia nafsu terus. Ya, nafsu terus untuk kemudian
ya mencari, ya mengumpulkan harta, dikumpulkan harta itu. Ya pada Allah dah ingatkan wailul likulli humazatil lumazah. Ya alladzi jama'a malahu ya apa? Malahu ahladaya gitu. Ya, yang dia celakalah bagi orang yang suka ya apa namanya yang mengumpul-kumpulkan harta. Dia pikir hartanya bisa atau sanggup untuk menjaga dirinya. Ya, jaga dirinya. Beberapa hari yang lalu ada pejabat undangan pertemuan. Ya mudah-mudahan Allah jaga ini. Pejabat-pejabat yang punya kesadaran terhadap dirinya. Ya, langka kalau pejabat yang punya kesadaran terhadap dirinya. Itu dia bilang saya takut dengan harta saya. Ya, harta yang saya peroleh ini ya apakah halal atau haram? Bagaimana caranya? Keluarkan zakatnya. Karena zakat atau sedekah itu membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran muamalah yang kita lakukan. Kalau kita pejabat mungkin ada hal-hal yang barangkali yang kita tanpa sadari itu ada kotoran-kotoran. Bagaimana membersihkannya? Dengan zakat, dengan sedekah, membersihkan. Semua kita pasti melakukannya. Baik kita ini pedagang, dari pedagang kecil sampai pedagang besar. Ya pasti ya hal-hal yang kita tidak sengaja pasti akan kita lakukan seperti itu. Maka bagaimana kita membersihkannya yaitu dengan cara membersihkan ya dengan sedekah. Insyaallah ya karena sedekah ya tutahhir yang akan membersihkan ya dari ya harta-harta kita yang kita peroleh dengan cara dosa. Dengan cara dosa. Kemudian ghina di sini dimaksud adalah yaitu ghina nafs. Kadang-kadang ya kita lihat banyak para ulama, para ustadz yang hidupnya sederhana, ya, hidupnya apa adanya, tapi Masya Allah dia merasa kaya cukup dengan kesederhanaannya tersebut. Banyak sekali. Ya, cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah inilah yang kemudian kita minta. Bapak sekalian, ya, tadi siang ada dialog dengan anak muda yang galau. Ya, anak muda yang galau. Ustaz, gimana Ustaz? Saya kayaknya kalau mau jadi jadi ustadz tuh susah sekali hidupnya. Memangnya kalau jadi pengusaha enak hidupnya. Kayaknya begitu Ustaz. Ya. Kalau jadi ustadz itu hidupnya ya pas-pasan. Tapi udah hidup pas-pasan tuh enak aja kok. Pas perlu ada gitu. Gitu. Pas perlu ada. Nah, mana bilang, ya kenapa? Karena melihat banyak seperti yang dia lihat di ini. Tapi ya mungkin yang dia lihat beberapa keluarganya. Jadi ustadz susah. Ya memang betul saudara. Tapi insya Allah ya banyak ustadz yang qanaah lebih banyak daripada pengusaha yang qanaah. Yaitu menerima apa adanya. Ya karena ya mereka selalu paham apa yang dimiliki merupakan titipan. Ya, titipan. Tapi juga tidak sedikit para pengusaha yang Masya Allah mempunyai ya kesadaran, ya mempunyai juga ilmu bagaimana mengelola daripada hartanya tersebut. Nah ini doa yang pertama yang kita dianjurkan oleh ya Syekh. Ya. Kemudian doa ampunan dari segala dosa. Bapak sekalian, rahimakumullah. Yaitu ampunan dari segala dosa ini banyak sebenarnya. Yaitu misalnya wirid ya, yang kita baca ba'da sholat dari istighfar misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
ya. Kemudian juga ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kalau kita sempurna membacanya 33 kali ya ba'da sholat setiap hari insyaallah kita akan diampuni dosa kita. Kemudian juga langkah kita ke masjid ya, yaitu langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menghapus dosa. Nah, kita memperbanyak ke masjid ya, karena ampunan dari segala dosa inilah sebenarnya hakikat daripada sukses. Orang yang diampuni dosanya, ya, orang yang akan diampuni dosanya, maka dia diselamatkan dari api neraka. Allah memberikan definisi sukses itu singkat, pendek sekali. Di surah Ali Imran ayat 185. Ya, yaitu pada kalimat faman zuhziha anin nar wa udhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, yaitu diampuni dosanya, maka Allah akan selamatkan dia ya, daripada api neraka. Wa udhilal jannata, diterima seluruh amalannya, diberikan pahala yang besar sehingga dia mendapatkan surga, dimasukkan surga oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Ya, jadi ampunan ya dari segala dosa inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu istighfar atau sayyidul istighfar di waktu pagi dan petang. Jadi membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah kalau seandainya dia baca di sore hari, meninggal dia di malam hari, dia akan mati dalam keadaan suci. Ya, kalau dia baca di pagi hari, kemudian dia di siang harinya dia meninggal, maka insya Allah dia mati dalam keadaan suci. Maka ini jangan dilewatkan ikhwas sekalian, yaitu sayyidul istighfar, ya. Kemudian tadi wirid ba'da sholat itu. Antum kalau mau ngukur, anak sekali lagi ya nih, mungkin ada yang baru mengikuti. Ketika kita berdoa atau wirid itu kita lihat menit di jam kita nih, kita lihat berapa menit kita butuh. Waktunya singkat, cuma kadang-kadang kita lalai, lupa disibukkan. Ya, disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk, makanya jangan sampai pekerjaan itu ditunda-tunda. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini pesan Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, pesannya hanya pendek ini, cuma langsung dimaknai oleh Abdullah bin Umar. Ya, yaitu data yaumin akhadha bimankibayya. Ya, kata pada suatu hari Rasulullah SAW datang, ya Rasulullah SAW fa'akhadha bimankibayya. Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Ini posisi Abdullah bin Umar ini lebih tua daripada Abdullah ibnu Abbas. Jadi ada 4 Abdullah namanya. Cuma ada perbedaan. Kalau Abdullah bin Umar ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, di Madinah, beliau sudah remaja, umurnya sudah belasan tahun. Sementara Abdullah ibnu Abbas
umurnya masih SD. Ini SMP atau SMA. Perhatikan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Selalu apa? Posisinya Ibnu Abbas itu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku digonceng oleh Nabi. Posisinya di belakang. Ya, antum perhatikan, antum sebagai orang tua ini adalah maha guru yang mengajarkan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika anak kecil usianya usia SD, TK yang antum sering gonceng, entah itu ke sekolah, antum antarkan ketika mungkin jalan-jalan kemana, ya, bagaimana Rasulullah SAW berdialog? Apa yang diajak? Ifadillah yahfadka, ya gulam, ifadillah yahfadka, ifadillah tajidu tujak. Itu. Ada anak kecil ini dipanggil wahai pemuda, anak kecil. Karena Rasulullah SAW wafat umur Ibnu Abbas tuh umurnya masih 12 atau 13 tahun. Ya, Anda balik lagi supaya nanti insya Allah itu posisi antum bagaimana kualitas pertemuan yang singkat dengan anak kita. Itu tidak boleh kita itu diam. Tidak boleh. Nah, kita harus sebagai ayah itu harus banyak bicara. Sebanyak bicara. Karena kita punya pertemuan dengan keluarga itu sedikit sekali. Kadang kita berangkat kerja, anak kita masih tidur. Kita pulang kerja, anak kita sudah tidur. Lalu kadang-kadang ada ayah yang bisu. 17 dialog orang tua. Di dalam Al-Quran itu 14 itu dialog ayah dengan anaknya. Ya. Kemudian 2 dialog ibu dengan anaknya. Yaitu Sayyidati Maryam dengan Nabi Isa, kemudian ibunya Nabi Musa dengan kakak perempuannya Nabi Musa. Yang satu lagi, yang satu ayat lagi dialog anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan nama anaknya tidak disebutkan. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak dialog dengan anak. Nah, tadi anak sedikit nyaplir ini, yaitu bagaimana supaya kita banyak waktu berzikir dan tidak terlalaikan. Yang membuat lalai itu biasanya adalah kerjaan menumpuk. Maka bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar? Dia, yaitu dipegang pundaknya, diarahkan. Kalau ini dibimbing dia, dituntun. Kalau ini diarahkan. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Rasulullah SAW pendek sekali memberikan 2 patah kalimat ini. Posisikan engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing dan orang yang sedang atau orang yang sedang dalam perjalanan. Antum ini perhatikan, kalau ada orang baru masuk sini, baru pertama kali masuk musola Ar-Raudhah ini, coba aja antum perhatikan, kalau dia bersikap baik, pasti antum akan menerimanya dengan baik. Ini orang baik-baik nih, ya kan? Tapi kalau sudah kemudian mencurigakan, jangan-jangan sarik ini nih. Nah, kan itu. Jangan-jangan kan semuanya orang pada curiga. Iya kan? Orang-orang pada curiga. Biasa kita sebagai pendatang itu pasti kita ingin
orang yang kita datangi itu menerima kita. Maka kata Rasulullah SAW, ya posisikan dirimu itu seperti itu sehingga welcome. Ya, sehingga senang. Itu ciri ayah yang bahagia. Ciri ayah yang bahagia. Kalau anak istrinya nunggu di pintu, berharap kedatangannya. Oh, sebentar lagi nih Abah Hana datang ini sebentar. Kapan datangnya? Ditunggu datangnya. Itu ciri daripada keluarga bahagia itu. Sebaliknya, kalau anak istrinya lari semuanya sembunyi, ini inti bermasalah ini. Bermasalah itu. Waduh. Ya. Itu sederhana sekali itu. Gharib. Jadi bagaimana orang yang datang itu seperti itu. Ya. Nah itu kalimat. Jadi seterusnya seperti itu. Oh abidis sabit. Bahasanya bahasa nyastra sekali ini. Bahasanya sangat tinggi ini. Sastra. Balaghah. Abidis sabil. Atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Bagaimana orang dalam perjalanan? Dia selalu ngukur. Karena kayak kemarin, Ana mau ke Jakarta. Ana mau bawa koper yang cukup kecil saja. Orang cuma 2 hari, 3 hari. Misalnya. 2 hari, 3 hari. Bila perlu yang lebih kecil lagi. Bila kalau perlu kayak Mr. Bean lagi. Mau dipotong-potong bajunya, cek masuk. Nah, gitu ini ya. Bila perlu seperti itu, ringkas, ringan, kemudian tapi mencukupi seluruhnya. Dengan biaya juga ya pas-pasan semua. Ya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Tidak mungkin kita mau bawa 1 lemari pakaian kita, tidak mungkin. Ya kan? Kita juga milih gimana yang ini, semua dipilih. Nah, orang dalam perjalanan itu seperti itu. Dia harus mengukur perjalanannya. Berapa lama, ya, kemudian apa yang perlu dibawa. Nah, entah itu duit, entah itu e-money, entah itu HP atau apa semuanya yang memudahkan perjalanan dia. Nah, kata Rasulullah SAW, kita itu sedang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus perhitungkan dengan baik-baik perjalanan itu sampai dah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara yang dianjurkan oleh ya Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan yang kemudian di situ ada unsur ilmunya, entah itu ilmu dunia, ilmu akhirat. Dan yang paling utama adalah ilmu akhirat karena dunia pasti ngatut. Maka Allah akan mempermudah dengan ilmu tersebut untuk mencapai tujuan ke surga. Nah itu adalah kampung kita. Nah ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini dipahami oleh ya Abdullah bin Umar, bayangan Anda. Ya. Seperti enggak nyambung, ya. Seperti enggak nyambung. Abdullah bin Umar mengatakan apa? Idza asbahta falan tadiril masa falatan tadiril masa wa idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau engkau posisinya di waktu pagi hari, bekerja di pagi hari, jangan engkau menunggu sore. Artinya kerjakan dengan tuntas seluruh pekerjaan kita langsung. Karena ini pasti nanti terkait dengan kerjaan berikutnya. Kita sering menunda. Sering kali menunda. Akhirnya numpuk, akhirnya berat untuk kita lakukan. Padahal kerjakan aja. Ya, kadang-kadang kita menunda tuh. Padahal kita bisa baca itu 1 kali duduk mungkin setiap nunggu adzan ke qomat itu 5 lembar atau 4 lembar ya dari Al-Quran. Bisa kita 4 lembar habis. Kalau seandainya
5 waktu berarti 20 lembar. 20 lembar atau 20 halaman. 10 lembar atau 20 halaman. 20 halaman karena satu juz itu 20 atau 21 halaman. Habis kita sebenarnya. Cuma karena kita ini sering menunda, akhirnya habis waktunya. Ya, menunda, menumpuk, akhirnya apa? Enggak ada yang dikerjakan. Nah, maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jangan kita menunda. Jangan engkau ya min sihatik lima radik. Ya. Ambil waktu sehatmu, jadi gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Ya, sebelum sakit. Ya, mohon maaf nih kadang-kadang kita ini banyak tidur. Banyak kali tidurnya. Nggak ada apa-apa tidur. Apalagi kalau sudah kerja work from home ya. Nah kan? Work from home. Jadi Grab generasi rebahan. Ya kan? Generasi rebahan langsung. Kan gitu ini ya. Nah itu generasi rebahan semuanya. Nah ini yang kita khawatir seperti itu. Jadi jangan sampai ya, tiduran dan sebagainya. Jujur ini anak nasihati diri anak. Ya, kalau sudah beratnya badan naik nih, bahaya nih. Udah cepat ngantuk deh nih sih. Nah itu. Ya. Nah hati-hati deh itu. Nah makanya itu. Jadi itu ya mas sekalian rahimani rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda apa ini. Kemudian hud lihayatik ya qoblal mautik atau faragik hud lil faragik qabla syugulik. Jadi ambil waktu kosongmu itu kerjakan dengan semuanya. Makanya kita harus karena ini harus ada nih di mana namanya di HP kita itu harus ada checklist. Ya. Atau bisa pakai to-do list ya apa yang mau dikerjakan, list yang mau dikerjakan. Atau yang paling ini ada beberapa aplikasi punya Google tuh Google Keep misalnya. Anda kerjakan. Ya, kerjakan. Anda mau besok hubungi ini, Anda mau di sini. Biasakan kerjakan membuat agenda untuk ini. Karena itu perintah agama, bukan ini. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Itu perintah agama seperti itu. Kalau enggak ada yang dipegang. Enggak ada yang dikerjakan. Bayangkan aja dari Selasa kemarin, kayaknya baru kemarin duduk di sini kan. Antum pengajian sama anak kayak baru kemarin. Kemarin aja duduk di sini lagi. Ya. Sama orangnya tambah sedikit-sedikit, tambah sedikit. Nah seperti itu hari itu berulang. Nah itu ini ya. Jadi makanya kita harus segera ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu meminta surga dan perlindungan kepadanya dari siksa api neraka. Dia ada jamaah yang umroh, jamaah haji ini baru-baru ini. Ini kan baru dibuka nih umroh nih. Ada orang Saudi apa orang Suriah tuh ngeliat anak lihat di ini. Kok bisanya orang tuh ngambil pas kali itu. Itu orang Afrika ini minta, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Mintanya fulus. Katanya sampai yang dia ini sumpeknya sebelahnya. Jadi jangan minta fulus. Minta surga ente itu jangan fulus. Taib, dia bilang ini. Wal jannah wal fulus ya. Allahumma ini as'alukal jannah wal fulus. Ya sama saja katanya. Kok sempat-sempatnya ada orang ngambil begitu. Jadi iwas sekalian betul boleh kita meminta harta itu boleh. Boleh. Kita jauh jangan sampai kadang-kadang kelupaan. Kita minta ya selalu minta ya full. Kalau mau minta harta mungkin dengan cara sodakoh. Jadi kita harus cerdas. Karena kata Rasulullah SAW, mana qasad min malin sodakoh. Gak akan pernah berkurang harta itu gara-gara kita mengeluarkan sodakoh. Ya, Masya Allah ya.
Karena ada ustadz yang anak ini tidak apa-apa anak ceritanya. Karena ini adalah bukan gibah, ini ada kebiasaan baik. Karena punya sahabat Khalid Khalid Basalamah. Nah, tuh lihat dan anak beberapa kali mengadakan perjalanan. Sebenarnya perjalanan ini enggak sengaja. Dipertemukan oleh Allah begitu aja. Di perjalanan tuh ketemu sama Allah. Ketemu dia lagi. Ya, dia bilang, ini. Ada yang menarik itu sebelum dia terkenal. Ya, sebelum dia terkenal. Ya. Ya, sebelum terkenal, kebetulan anak sama Abah anak tahun 2006 itu, dia sama Abah. Itu kali waktu jalan-jalan di pelataran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ustadz Khalid ini tiba-tiba didekati sama orang minta-minta. Dia pikir ada orang yang ganggu dia. Dia gini kan. Nah terus. Anda lihat dari belakang. Orang ini akhirnya kan takut, dia kaget. Dia pikir ada yang ganggu dia pikir diginikan sama orang. Kemudian, ya, akhirnya orang itu larinya ke Ana. Lihat tuh. Orang itu larinya ke Ana. Kemudian dia minta. Ana juga enggak tahu tuh ada berapa real waktu itu. Dia minta Ana keluarkan aja. Ana keluarkan 1 real apa 5 real Ana enggak tahu. Pokoknya Ana gini. Terus kemudian dia lihat orang itu lari terus habis itu. Karena dia tiba-tiba. Lalu dia bilang sama Ana, Ji, itu uang Ana Ji yang ente kasih. Ana ngambil dari kantong Ana kok uang ente? Bukan, tadi itu si fakir itu datang ke Ana. Bukan datang ke ente. Tak bilang, Lid, itu uang Ana enggak mau. Ya, Ana pikir selesai. Langsung dia terus ini. Sampai jalan. Ji, itu uang Ana. Tadi berapa ente kasih? Ana itu uang Ana. Bukan uang ente. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Wallah Ji, Ana khawatiran takut. Doanya orang itu nanti itu kena sama Ana. Padahal Ana semestinya kalau Ana lihat tadi dia minta, Ana kasih. Tapi Ana pikir dia mau ini. Tak ada, bukan urusan Ana. Itu urusan itu sama Allah, minta ampun sama Allah situ. Ini mau di Madinah. Rupa-rupanya terus dia. Ana bilang, Ana itu uang Ana, gak bisa. Enggak, itu harus tuang Ana. Gak bisa. Ana bilang tuang. Sampai dia maghrib itu lagi dengarkan pengajian. Kalau tidak salah saya Abdul Muhsin Al-Abbad waktu itu. Kita duduk di sana. Itu uang Ana. Enggak, itu uang Ana. Sampai Isya. Sampai. Wallah ya. Ini ente Ana sekali lagi ya minta. Khalid, kalau ente mau minta, Ana minta syarat. Apa syaratnya ente? Ana sekarang sama Abah Ana. Sama Abah. Ana mau ngasih itu uang ente. Kalau ente telepon sahib ente, ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ente? Ana belum tahu yang namanya batasan antara ini, kota Madinah. Ente ini jangan, ente banyak sahib di sini. Ente 7 tahun di Madinah, gampang ente cari sahib. Insya Allah, dia cari telepon. Ente ini Masya Allah, padahal itu 1 real apa 2. Karena cari sahib. Akhirnya dia telepon sahibnya dia, orang Saudi, dia telepon datang. Memang itu bahil, bukannya bahil. Ini kebetulan, ini pasangan lagi di posisi di atas. Jadi Masya Allah, akhirnya kita jalan-jalan tuh. Itu baru uang inti nanti. Uang itu, Masya Allah. Dan itu dan memang beliau ini Masya Allah dari sisi itu. Ya, tapi kadang-kadang kita jalan itu kalau pernah dari Denpasar ke Surabaya sama dia. Setiap ngencreng itu berhenti. Orang bikin semua masjid, ngencreng itu berhenti.
Berarti dia lewat. Lihat lambat nanti kita nih. Masa bodoh, anak ingin saham minimal anak dapat 2 bata, 3 bata di surga. Gitu. Walaupun ini sebelah terus sampai jadi lambat kita mobil tuh berapa kerja kan berarti seperti itu dia. Ini sekalian rahimani firman. Kadang-kadang kita perlu meniru sahabat-sahabat kita, orang-orang yang memotivasi kita untuk bersedekah. Ya, bersedekah. Dan boleh juga minta itu dengan sedikit berkreasi dalam berdoa. Ada ustadz nih, rahimahullah, masya Allah nih. Namanya mungkin antum kenal nih, kalau orang Jogja pasti kenal. Namanya Pak Ustadz Sunardi Sahuri namanya. Hafizahullah, anak tidak sengaja kenal sama beliau, tapi masya Allah, beliau ini orang tua yang punya banyak usaha salah satu di antaranya adalah Pamela. Ya. Apa salah satu di antara doanya? Nah, pernah ketemu sekali waktu di sini yang kebetulan kita punya sahabat yang sama waktu. Itu Pak Suyono TS namanya. Anak belajar bahasa Inggris sama beliau, orang tua ini. Beliau adalah juga sahabatnya Mas. Ketika ngobrol tuh, kita bilang, Ustaz, apa di antara kiat-kiat itu kalau seperti antum nih? Nggak ada, sabar aja. Mungkin ya doa ya, tapi tidak jelaskan doanya. Tidak jelaskan doanya, mungkin doanya. Beberapa tahun kemudian anak ketemu dengan Iparana yang dekat juga sama beliau. Jadi dia dekat sama manajemennya yang punya ini. Apa di antara doa yang manajemennya ini pembantunya dia bawakan ini. Sering diajak umroh. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan kami selalu berdoa di depan Ka'bah kalau umroh atau haji. Jadikan hamba-Mu ini orang yang sering mengunjungi rumah-Mu. Dan yang paling besar zakatnya. Paling besar zakatnya. Zakat itu angkanya cuma 2,5%. Hanya 2,5%. Kalau antum perbesar itu ya, 100 juta dengan 1 M, tetap 2,5%. Cuma dia jadi besar zakatnya. Nah gitu. Masya Allah. Ya. Doa pembantunya, ya Allah, ya jadikan hamba-Mu ini yang paling sering mengunjungi rumah-Mu. Akhirnya sering diajak deh. Nah ini, mas sekalian rahimahullah. Nah ini diantaranya itu, surga dan perlindungannya. Diantaranya Allahumma ini as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba min qaulin wa amal. Ini benar jamnya ini ya. Cepat sekali habisnya. Ya, ini doa-doa yang ada diajarkan sama Rasulullah SAW, kemudian juga di dalam Al-Quran, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama. Ya, innaha sa'at mustaqarra wa muqama di surah Al-Furqan ini. Nah, ini yang doa-doa yang harus sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib iwas sekalian, kemudian yang mungkin nanti insya Allah kita akan pindah bab karena nanti akan kena juga ini. Yang terakhir yaitu permohonan kepada Allah jangan sampai hilangnya nikmat. Ya, misalnya Rabbana ya a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sahatik. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hilangnya yang nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dari berubahnya sehat menjadi sakit, ya aku berlindung kepada Engkau dari bencana yang datang tiba-tiba dan dari segala murka-Mu. Ya, nah ini doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama, enggak boleh lepas
di keseharian kita. Artinya kalau bisa dibaca ba'da adzan ya menunggu qomat, mesti itu yang tidak boleh kita lepas untuk ya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.